Ya, baiklah Bapak Ibu, kita mulai di dalam ibadah kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kita untuk berkumpul bersama dalam kegiatan Walk a Mile dan ibadah Paskah. Aku terdiam, ibas kini tegakku, tak mengejar si berlian, ku sembah Paskahku. Di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan dunia dengan segala kemuliaannya, di dalam nama Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai gerejanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita seperti yang tertulis di berbagai spanduk-spanduk yang Bapak Ibu lihat, terambil dari Injil Lukas, pasal yang keempat ayat ke-18 sampai ayat ke-19. Gereja GBKP sudah menjadi pelaku-pelaku firman daripada teks khotbah ini. GBKP adalah gereja yang berdiakonia, terkenal dengan gereja diakonia. Itu adalah kekuatan gereja ini. Gereja ini bahkan telah memiliki bank perkreditan rakyat yang membantu perekonomian bukan hanya warga Kristen, tapi juga warga non-Kristen. Roh Tuhan adalah roh yang dinamis dan yang melayani dengan kreatif. Belakangan ini sering kita mendengar bahwa gereja-gereja tidak memiliki Roh Kudus. Karena di gereja kita katanya khotbahnya membosankan, bikin mengantuk. Semoga tidak ada yang mengantuk mendengar khotbah saya ini. Jemaatnya kalau berdoa terlalu pendek. Apalagi kalau doa makan. Dan yang kita dengar adalah gereja kita katanya tidak bisa berbahasa roh. Jadi ada tuduhan gereja-gereja Protestan tidak diurapi oleh Roh Kudus. Memang benar Roh Kudus membuat kita berbahagia. Memang benar Roh Kudus membuat kehidupan gereja itu menjadi dinamis. Memang benar menurut Rasul Paulus, ada orang-orang yang dikaruniai talenta berbahasa roh. Namun yang terpenting menurut firman Tuhan di siang hari ini, bahwa kehadiran Roh Kudus itu terlihat ketika gereja itu mampu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah wujud Roh Kudus yang sesungguhnya yang hadir di dalam persekutuan gereja-gereja itu. Karenanya gereja yang diurapi oleh Roh Kudus, gereja yang diurapi oleh firman Tuhan harus mampu memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya di gedung-gedung gereja, tetapi juga di rumah-rumah warga yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Di rumah-rumah warga yang kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka, yang tidak mampu membeli obat, yang mengalami gagal panen, yang ternak babinya terkena wabah sehingga tidak mampu lagi menghidupi perekonomian keluarga. Khotbah gereja bukan hanya sekedar menegur dan menghakimi,
Tetapi gereja yang berkhotbah, gereja yang diurapi oleh Roh Kudus adalah gereja yang mengulurkan tangannya, mengeluarkan orang-orang miskin dari kemiskinannya. Adalah gereja yang menciptakan peluang, adalah gereja yang memberikan lapangan kerja, yang menciptakan modal keuangan, yang mendampingi warga jemaatnya agar kemiskinan itu benar-benar tercabut dari akarnya. Kemarin saya mengunjungi Alfa dan Omega untuk pertama kalinya. Dan saya sangat takjub dengan infrastruktur yang telah dibangun oleh GBKP sebagai wujud kepedulian, sebagai wujud perhatian mereka kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu hadir di mana-mana. Roh Kudus hadir di dalam gereja. Roh Kudus bukan hanya hadir ketika orang mampu berbahasa roh, tapi Roh Kudus juga hadir di perkebunan jeruk warga Karo, warga GBKP yang sedang panen. Pergilah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan menjadi kekuatanmu dalam melakukannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.